Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Eka MP Taru dengan NIM 1514263, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah pengembangan materi bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampuh yaitu Ibu Vidyawati Monoarfa MPD. Berikut pemaparan RPP yang telah saya buat sebelumnya. Jadi di video kali ini saya mengambil RPP pada kelas 1, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Dan alokasi waktu pada RPP ini saya ambil 1 kali 35 menit. Kemudian untuk isi dari RPP sendiri, yang pertama ada kompetensi inti, selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada tujuan pembelajaran, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, berikut ada sumber, alat, dan media pembelajaran, selanjutnya metode pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan yang terakhir ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama ada kompetensi inti. Nah, dalam kompetensi inti sendiri berisi yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dengan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, maupun tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada kompetensi dasar sendiri, di sini terdapat KD 3.4 dan 4.4. 3.4 sendiri untuk KD tentang pengetahuan dan 4.4 yaitu KD tentang psikomotor. Nah, untuk KD 3.4 sendiri yaitu mengenal kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan, dan syair lagu dengan eksplorasi lingkungan. Untuk indikator pencapaian sendiri, di sini saya mengambil 3 indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada inti, dan yang terakhir ada pengayaan. Nah, untuk indikatornya sendiri, yang pertama itu ada 3.4.1, yaitu menjelaskan kosakata tentang panca indera serta perawatannya melalui teks pendek. Kemudian pada 3.4.2 yaitu mengenal kosakata tentang panca indera serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan syair lagu dengan eksplorasi lingkungan. Kemudian yang ketiga itu ada pengayaan atau KD dengan indikator pencapaian 3.4.3 yaitu mengaitkan kosakata tentang panca indera serta perawatannya melalui teks pendek. Untuk indikator 3.4.1 sendiri itu saya mengambil pada C1, dan untuk 3.4.2 itu saya mengambil pada C3, dan 3.4.3 saya mengambil pada C4. Kemudian pada KD 4.4 atau psikomotor itu yaitu menyampaikan penjelasan berupa gambar dan tulisan tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan bantuan bahasa daerah secara lisan dan tulisan. Untuk indikator
pencapaian kompetensinya itu yang pertama ada 4.1 yaitu mencari kosakata berupa gambar dan tulisan tentang panca indera serta perawatannya. Di sini terletak pada P2, kemudian ada 4.4.2 menunjukkan kosakata berupa gambar dan tulisan tentang panca indera serta perawatannya. Ini terdapat pada P3. Kemudian yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sendiri itu harus sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat, yaitu harus mengandung unsur A, B, C, D, yaitu A sebagai audiens atau peserta, kemudian B behavior atau perilaku, kemudian ada C yaitu kondisi atau condition, kemudian D adalah degree atau kriteria. Nah, tujuan pembelajaran yang saya ambil pada RPP kali ini seperti yang terlihat pada gambar, yaitu yang pertama itu ada dengan melakukan permainan guru berkata, siswa dapat mengenal anggota tubuhnya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua ada setelah mendengar penjelasan guru tentang mengenal panca indera, siswa mampu mengetahui macam-macam panca indera dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, setelah mendengar penjelasan guru, siswa mampu mengetahui fungsi panca indera dengan benar. Kemudian yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baik, pada kegiatan yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang pertama itu kelas dibuka menggunakan salam, menanyakan kabar, dan mengecek keadaan siswa. Kemudian kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas dan diikuti oleh seluruh peserta dalam kelas. Kemudian yang ketiga itu siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang pentingnya mengawali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian sebelum memulai pembelajaran itu, siswa itu diminta untuk memperhatikan kerapian diri dan kebersihan di area sekitar tempat belajar mereka. Kemudian siswa itu diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu daerah untuk menyegarkan suasana kelas. Nah, kegiatan yang kedua itu ada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini, yang pertama itu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok itu membahas atau berdiskusi tentang bagian-bagian tubuhnya serta kegunaannya. Kemudian, guru itu memberi waktu 10-15 menit untuk siswa tersebut berdiskusi tentang kegunaan bagian-bagian tubuhnya. Kemudian guru meminta siswa untuk perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan atau menceritakan hasil diskusi dari kelompoknya tentang kegunaan anggota-anggota tubuh. Kemudian pada kegiatan selanjutnya itu semua guru itu menyampaikan informasi bagian-bagian tubuh manusia. Nah, pada kali ini guru itu lebih fokus kepada bagian-bagian tubuh yang termasuk ke dalam panca indera manusia. Nah, setelah guru memberikan penjelasan mengenai panca indera, guru itu dapat meminta siswa mengamati gambar yang terdapat pada buku siswa halaman 47, yaitu kegiatan apa saja yang kira-kira dilakukan oleh anak-anak pada gambar tersebut pada buku siswa halaman 47 beserta anggota tubuh yang digunakan pada kegiatan tersebut. Nah, setelah mengoperasikan jawaban-jawaban dari siswa yang beragam, guru lalu menjelaskan tentang panca indera. Nah, setelah itu guru menunjukkan bagian-bagian panca indera yang termasuk bagian-bagian tubuh yang termasuk ke dalam panca indera. Itu terdapat pada buku siswa halaman 48.
Kemudian eh, guru dapat meminta siswa untuk berlatih menggunakan panca indera. Nah, di sini guru dapat meminta siswa untuk menirukan ucapan guru saat membacakan kalimat di halaman 48 tentang panca indera dan kegunaannya. Kemudian guru menguji konsentrasi siswa saat menirukan ucapan guru dengan bertanya kepada siswa secara acak tentang kalimat yang dibacakan. Misalnya, mata untuk, terus kulit untuk, dan seterusnya. Kemudian itu guru itu dapat meminta siswa untuk satu persatu maju ke depan mencari kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh panca indera, misalnya mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup sendiri itu yang pertama ada siswa bersama guru melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang telah kita pelajari hari ini, kemudian apa saja anggota-anggota tubuh yang termasuk dalam panca indera, dan berbagai macam pertanyaan yang dapat merefleksi kembali pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian siswa bersama guru itu menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, siswa itu diajak untuk melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir, kelas ditutup dengan melakukan doa yang dipimpin oleh ketua kelas dan diikuti oleh siswa-siswa lainnya. Kemudian ada yang kelima, ada sumber, alat, dan media pembelajaran. Nah, media atau alat pembelajaran itu yang pertama ada gambar anggota panca indera yang sudah dilengkapi nama-namanya beserta kegiatan-kegiatan yang dapat dicontohkan sebagai fungsi dari panca indera. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar ini saya mengambil dari buku guru dan buku siswa pada kelas 1, tema 1 tentang diriku. Buku tematik terpadu 2000 kurikulum 2013 revisi 2017 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pendekatan dan metode sendiri, saya mengambil pendekatan yaitu pendekatan saintifik, dan metode yaitu permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, kemudian ada penilaian pembelajaran. Dalam penilaian pembelajaran ini ada 3 poin penilaian yang saya ambil, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian sikap ini dilakukan dengan cara mengobservasi dan mencatat sikap dan perilaku siswa ketika berada di dalam kelas. Kemudian pada penilaian pengetahuan itu terdapat pada tes atau tes tertulis yang tentang bagian-bagian panca indera yang terdapat pada LKPD atau buku siswa nanti. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu dia ada 2 penilaian. Yang pertama itu ada penilaian tentang unjuk kerja. Nah, unjuk kerja di sini itu yang termasuk dalam kerja kelompok tadi. Yang pertama itu kita dapat mencontreng atau melakukan tanda bahwa mereka mengerjakan bagian-bagian dari kelompok ketika melakukan diskusi aktif dalam kelompok tersebut. Kemudian itu ada penilaian ketika melakukan permainan guru berkata. Nah, dalam permainan tersebut guru harus melihat apakah siswa itu benar-benar mengikuti atau hanya bermain-main saja. Ketika guru melihat apakah siswa tersebut mengikuti, maka guru akan menandakan nama siswa tersebut dan menuliskannya pada penilaian keterampilan. Nah, untuk LKPD-nya sendiri saya mengambil berbagai macam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia, kemudian menanyakan kepada
menanyakan kepada mereka bahwa kegiatan ini dilakukan oleh bagian tubuh yang mana. Selanjutnya ada tentang yang panca indera. Nah, dalam kegiatan panca indera ini saya itu menuliskan gambar, menuliskan nama-nama tentang panca indera, kemudian di sampingnya itu ada terdapat gambar dari panca indera, kemudian menyuruh siswa untuk menyambungkan nama-nama panca indera beserta gambar yang telah saya sediakan dalam LKPD tersebut. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri saya menggunakan media yang seperti ini. Nah, di dalam media ini itu sudah terdapat 5 macam panca indera, dengan masing-masing sudah terdapat gambar. Nah, kemudian di bawah dari ininya gambar panca inderanya itu saya membuat tali yang dapat digunakan nanti ketika saya meminta siswa untuk maju satu persatu untuk melakukan kegiatan, yaitu mencari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan panca indera. Nah, di sini saya sudah menyediakan berbagai macam kegiatan. Seperti kegiatan ini ada berbagai macam kegiatan yang telah saya sediakan yang berhubungan dengan 5 panca indera yang tadi. Nah, jadi cara penggunaannya itu saya meminta siswa untuk mencari kegiatan yang berhubungan dengan panca indera. Misalnya kegiatan ini. Nah, kegiatan ini dapat digunakan pada panca indera yang mana? Nah, ini kan gambar orang yang sedang menggunakan earphone. Jadi kegiatan ini termasuk pada panca indera, yaitu mendengar atau panca indera telinga. Kemudian ketika siswa sudah mengetahui gambar ini untuk panca indera yang mana, saya itu meminta siswa menempelkan gambar tersebut pada tali-tali yang telah terpasang di bawah-bawah gambar dari panca indera. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, kegiatan yang telah mereka temukan, apakah itu termasuk ke dalam panca indera yang mana. Kemudian saya meminta mereka untuk menempelkan kegiatan tersebut pada panca indera yang telah mereka temukan. Contohnya lagi, misalnya ini kan contoh untuk panca indera telinga. Kemudian ini untuk contoh panca indera untuk hidung atau membau. Nah, saya juga meminta siswa itu untuk menempelkan kegiatan ini yang telah mereka pilih ke panca indera yang termasuk untuk kegiatan ini, yaitu membau atau mencium. Nah, begitulah cara kerja dari media yang telah saya buat ini. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu dapat kita minta siswa agar mereka lebih mengerti tentang apa sih kegunaan telinga, apa sih kegunaan mata, agar jangan cuma mereka tahu fungsi mata untuk melihat, fungsi telinga untuk mendengar, fungsi hidung untuk membau, tapi mereka sudah mendapatkan contohnya secara nyata, yaitu ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan panca indera tersebut. Baik, itulah hasil pemaparan dari RPP yang telah saya buat beserta kegunaan media yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.